Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Citra Tripuspitasari NIM 19169AF ingin membahas praktek etnofarmakologi tentang penyakit diare. Pada modul 1, kajian literatur membahas penyakit diare. Diare adalah penyakit dengan gejala berak-berak mencret yang ditandai oleh tinja bersifat cair, berlendir, dan berdarah. Diare adalah suatu kondisi di mana seorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair. Faktor pemicu atau penyebab penyakit. Secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan dalam 6 golongan besar, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab lainnya. Yang kedua, infeksi yang dapat disebabkan bakteri, misalnya Shigella, Salmonella, E. coli, golongan Vibrio, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Campylobacter, dan Aeromonas. Virus, misalnya Rotavirus, Norwalk, dan Norwalk-like agent, dan adenovirus. Parasit, misalnya cacing perut, Ascaris, Trichiuris, Strongyloides, Blasthistis, Hominis, Protozoa, Entamoeba, Hilostica, Giardia, Labia, Belantudium. Keracunan yang dapat disebabkan. Yang pertama, keracunan bahan kimiawi dan keracunan oleh bahan yang dikandung dan diproduksi jasad renik, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran, imunodefisiensi. Ciri-ciri penyakit. Ciri-ciri penderita penyakit diare adalah buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, tinja encer, makan berdarah, perut terasa mulas, sakit kembung dan melilit, pusing, lemas, haus, kulit kekeringan. Pengobatan secara tradisional dibagi menjadi 10 cara. Dari narasumber diketahui cara mengolah tanaman daun jambu biji untuk dijadikan sebagai obat diare. Berikut beserta kesimpulannya. Pada modul 2 dilakukan observasi lapangan di Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Berikut adalah peta di mana tempat saya melakukan observasi. Lembar kerja kedua, observasi lapangan. Topik pertama adalah apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum maupun individual. Tanggapannya iya. Di sini juga terdapat apotik dan puskesmas. Kemudian yang kedua, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Jawabannya mungkin karena sudah terbiasa menjadikan tumbuhan sebagai bahan ramuan obat. Yang keempat, apakah terdapat penyembuh atau pengobat tradisional? Ya, masyarakat mempercayai adanya sandro atau dukun. Apakah dalam pengobatan masyarakat biasa menyertai placebo atau magical power? Iya. Kemudian topik terakhir, apakah masyarakat lebih mempercayai dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Jawabannya di sini masih mempercayai pengobatan tradisional. Modul ketiga, inventarisasi tanaman obat di Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Lembar kerja ketiga, proses inventarisasi tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit. Dapat dilihat sesuai tabel yang ada di atas. Foto wawancara, lokasi inventarisasi Desa Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Foto tanaman, bagian tanaman yang digunakan adalah daun. Pengumpulan data tanaman kelompok. Penggunaan daun jambu biji yang biasanya disebut lekok jambu biji dalam bahasa Makassar dan dalam bahasa Latin Psidium guajava. Bagaimana cara mengatasi diare? Dengan cara tradisional, dengan merebus air daun
biji sebanyak 5 lembar, dimasak sebanyak 2 gelas menjadi 1 gelas, minum sehari 2 kali sampai 1-2 hari. Terus sudah langsung sembuh itu kalau minum itu, insya Allah. Berikut adalah kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan warga sekitar. Modul 4, kajian tanaman obat penyakit diare. Tabel data tanaman daun jambu biji atau yang biasa disebut dengan Psidium guajava dapat dilihat pada tabel berikut beserta dengan kandungan senyawanya. Berikut adalah hasil pembahasan dan kesimpulan dari modul keempat. Modul 5, rancangan rencana inovasi pemanfaatan tanaman obat tradisional daun jambu biji di Desa Palangga sebagai pengobatan diare. Bab 1, pendahuluan, membahas tentang latar belakang penyakit diare. Kemudian rumusan masalah, tujuan penyuluhan, dan manfaat penyuluhan yang pertama bagi mahasiswa dan bagi masyarakat. Bab 2, gambaran umum masyarakat sasaran. Palangga adalah salah satu desa yang berada pada Kabupaten Goa, lebih spesifiknya lagi terdapat pada Desa Palangga, Kecamatan Palangga. Bab ketiga, metode pelaksanaan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, metode pelaksanaan pada kegiatan ini dengan metode diskusi dan demonstrasi dari pihak mahasiswa kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan yang pertama, persiapan, survei tempat pelaksanaan, pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi, menyiapkan pamflet, perbanyakan pamflet dan flyer penyuluhan. Yang terakhir, pelaksanaan kegiatan, kemudian kegiatan diskusi, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.